Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi. 1 orang ditemukan tewas. Kepulan asap disertai kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin dan padatnya bangunan semi permanen membuat kobaran api semakin membesar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Peristiwa ini membuat seorang ibu jatuh pingsan karena mengetahui rumahnya ludes terbakar. Diduga insiden ini terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang rumah warga. Sedikitnya 12 kamar kos, 4 ruko, serta 9 rumah milik warga ludes terbakar. Sementara itu, usai kebakaran, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di kamar mandi salah satu kamar kos. Muhammad Agi Maulana, 21 tahun, asal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Petugas pemadam Jakarta Barat bersama BPBD langsung mengevakuasi jenazah korban. Ya, satu. Berjenis kelamin apa kalau boleh tahu? Laki-laki. Laki-laki. Itu kondisi seperti apa? Dia terjebak atau gimana, Bang? Iya, terjebak mau ini nggak bisa. Panik lah. Panik. Mau turun nggak bisa ya? Ya, udah kejebak api besar. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, 71 nelayan di Sukabumi, Jawa Barat yang terjebak gelombang tinggi di bekas dermaga SBP Sukabumi, Jawa Barat berhasil dievakuasi. Sementara itu 3 nelayan yang hilang, 1 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Laka laut. Nah, itu wanian anjel maruh. Jembatan. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar. Di Desa Budi Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. Sebanyak 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik katanya. Mau pulang katanya nggak bisa, kejebak mah katanya gitu. Emang kejebaknya apa? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda, itu ombaknya tinggi. Nggak bisa, putus jembatannya katanya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Budi Asih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat atau rescuer Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim SAR. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ini sejumlah calon wakil menteri dan kepala badan menerima pembekalan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan. Sejumlah tokoh berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk menerima pembekalan hari kedua. Pembekalan berlangsung hingga sore tadi. Materi yang diberikan hari ini ialah mengenai masa depan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti korupsi, dan diakhiri dengan penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan agar para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran memahami arah kebijakan pemerintahan ke depan. Menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence AI, kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Yang penting yang saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi, karena Pak Prabowo itu mengumpul kita ini ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, di samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Ya, pemirsa, pembekalan calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan digelar selama 2 hari. Di hari pertama, pembekalan tak hanya membahas isu nasional tetapi juga isu global. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Sementara Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengunggah foto bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka usai mendapatkan pembekalan dari Prabowo tentang geopolitik dan kesuksesan sebuah negara. Pembekalan digelar selama 2 hari sejak Rabu 16 Oktober hingga Kamis 17 Oktober. Acara digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat ulang tahun pun berjejer di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Barisan karangan bunga berisi ucapan selamat ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto berjejer di kediaman Prabowo Subianto, yakni di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Karangan bunga ini diberikan sejumlah instansi dan tokoh yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun Prabowo. Bertepatan di hari ulang tahunnya, Prabowo tengah memberi pembekalan terhadap calon wakil menteri. Sejumlah tokoh pun mendoakan Prabowo tetap sehat, bahagia, dan kuat dalam menjalankan amanat rakyat. Yang jelas, kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa nggak? Nggak ada. Untuk sementara saya bawa nasi aja. Pak, dari kita Pak, materinya Pak. Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya terkait
kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini Bapak Prabowo ulang tahun, ada persiapan juga nggak buat surprise kejutan gitu mungkin Seperti Pak? Pak Prabowo tidak ingin merayakannya. Pak Prabowo ulang tahun, ya kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau agar beliau bisa bekerja. Ada dalam acara nggak itu Pak? Acaranya kita nggak tahu, kita hari ini ada pembekalan aja sih di sampai ini. Sama seperti hari sebelumnya, pembekalan kepada calon anggota kabinet ini berlangsung secara tertutup dengan berbagai pembahasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto turut disampaikan oleh sejumlah tokoh. Salah satunya mantan lawan politiknya di Pilpres lalu, Anies Baswedan. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun berdatangan di depan kediaman Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya karangan bunga, ucapan selamat pun disampaikan melalui media sosial. Menariknya, mantan lawan politiknya di Pilpres 2024, Anies Baswedan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo. Ucapan diberikan melalui akun media sosialnya. Ucapan selamat juga diberikan oleh para calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Erick Thohir, calon menteri yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, ucapkan selamat ulang tahun melalui akun media sosialnya. Tak lupa ia berikan doa untuk kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Erick Thohir, AHY juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo melalui media sosialnya. AHY juga mendoakan pemerintahan Prabowo berjalan lancar. Menteri Keuangan Presiden Jokowi sekaligus calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran, Sri Mulyani, juga ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Doa terbaik untuk Presiden terpilih Republik Indonesia disematkan oleh Sri Mulyani. Tak ketinggalan selebritas yang juga calon anggota Kabinet Prabowo Gibran, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Raffi memposting foto dirinya bersama keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan para ketua umum partai ini berlangsung secara tertutup. Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo yang hari ini tentunya bersama dengan para ketua umum partai-partai bisa kembali bersilaturahmi dan saling berbagi cerita, termasuk khususnya kita fokus pada hari-hari ke depan ini menjelang 20 Oktober. Kita tahu bahwa harapan beliau, Pak Prabowo, setelah pelantikan presiden, kemudian pemerintahan baru terbentuk, kabinet baru terbentuk, bisa segera bekerja. Jadi tidak lama-lama, setelah itu bisa segera bekerja. Tentu ini membutuhkan kerjasama sekaligus juga tentunya koordinasi antar sesama partai pengusung. Ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, panjang umur, sehat selalu, kekayaan, ya, sukses untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini ya semua kita bisa bersatu sehingga kita bisa membuat Indonesia. Sementara itu pemirsa, rencananya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo Subianto. Tak hanya Megawati, hari ini rencananya Prabowo akan bertemu dengan SBY. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menguat.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Sementara itu, usai mengantarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala kemarin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati diusahakan akan digelar hari ini. Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri hari ini di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Menariknya pertemuan ini digelar tepat di hari ulang tahun Prabowo Subianto. Lalu seperti apa keadaan di sana? Kita sudah terhubung dengan reporter kami Giselia Nurrahma. Selamat malam Gisel. Seperti apa situasi di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda pertemuan Megawati Prabowo? Baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Terkait dengan isu yang beredar, memang sempat ada informasi bahwa Prabowo dan Megawati ini rencananya akan bertemu pada hari ini di kediaman Megawati, tepatnya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga saat ini, malam ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan pertemuan tersebut. Dan dari pantauan kami di depan rumah Megawati ini dari sejak siang hari tadi, memang terlihat masih sepi. Namun pada pukul 6:30 malam tadi waktu Indonesia Barat, politikus PDIP yakni Ahmad Basarah terlihat datang dan masuk ke kediaman Megawati. Basarah sempat menemui awak media dan menyebutkan bahwa kedatangannya ini untuk melaporkan sejumlah pesan kepada Megawati setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Ahmad Muzani yang berkapasitas selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra dan juga Ketua MPR Republik Indonesia. Ahmad Basarah juga menyampaikan kepada kami awak media yang sedang menunggu untuk menunggu hasil pembicaraannya dengan Megawati di kediamannya pada malam ini. Dan diduga pertemuan antara Ahmad Muzani dengan Ahmad Basarah ini menjadi penyambung lidah antara PDIP dengan Partai Gerindra untuk membahas soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto. Pemirsa, pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini disebut akan menjadi momentum penting bagi keduanya, khususnya bagi partai PDI Perjuangan, karena nantinya dari pertemuan ini kita bisa mengetahui bagaimana atau seperti apa sikap dari PDIP ke depannya dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan pemirsa, hingga malam ini kami masih terus menunggu Ahmad Basarah untuk keluar dari kediaman Megawati dan menunggu Ahmad Basarah untuk segera menyampaikan keterangan persnya kepada awak media. Dan Valeri, jika sudah ada keterangan lebih lanjut, kami akan segera menginformasikan kembali pada Anda. Demikian Valeri. Baik Gisel, kami masih menantikan update selanjutnya. Terima kasih Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Gisel. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di kediaman Megawati, maksud kami di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan menuju ke kediamannya yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan inilah situasi terkini di sana, di mana Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, kediaman pribadi dari Prabowo Subianto saat ini sudah diramaikan oleh kehadiran dari relawan Prabowo Subianto yang mayoritas mengenakan pakaian bernuansa putih, kemeja putih dan juga atasan putih. Informasinya, para relawan dan juga pendukung dari Prabowo Subianto ini akan merayakan ulang tahun Prabowo Subianto yang jatuh pada hari ini. Prabowo Subianto hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Saat ini situasinya, pemirsa, kediaman dari Prabowo Subianto ini dipenuhi oleh relawan dan juga pendukung Prabowo Subianto. Mereka sudah tiba di sana mengenakan pakaian bernuansa putih. Saat ini sedang berkumpul di depan kediaman dari Prabowo Subianto menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto yang informasinya para relawan dan juga pendukung ini akan merayakan ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73. Sementara kediaman Prabowo Subianto juga dipenuhi oleh karangan bunga ucapan selamat ulang tahun dari sejumlah tokoh. Di ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73 ini, pemirsa, ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya pagi tadi Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada calon anggota kabinetnya bertempat di Padepokan di Hambalang, Jawa Barat. Kemudian setelah itu Prabowo Subianto melanjutkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Sementara itu, kabar yang beredar rencananya hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo Subianto. Ia juga akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan direncanakan akan berlangsung pada malam ini. Namun hingga saat ini memang belum ada kepastian pukul berapa pertemuan keduanya digelar. Pemirsa, menjelang pelantikan Presiden 2024, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Apel diikuti ratusan pasukan dan menampilkan sejumlah alutsista. Ratusan personil TNI Angkatan Udara hendak bersiap untuk menggelar apel pengecekan kesiapan personil menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Adapun apel digelar untuk pengecekan kesiapan personil dan alutsista dalam rangka PAM Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Apel melibatkan sejumlah pasukan khusus, mulai dari Kopasgat hingga Aircrew TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini juga menampilkan beberapa alutsista, termasuk pesawat tempur F-16, pesawat angkut CN-295 dan C-130 Super Hercules. Apel dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Pangkoop Sutnas Marsikal Madya TNI Irtedi Rizali Hadi. Kita melaksanakan apel kesiapan baik personel maupun alutsista TNI Angkatan Udara dalam rangka pengamanan PPIP, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Atas seizin Kepala Staf Angkatan Udara, ini sudah ada direktif dari Panglima TNI. Besok akan dilaksanakan apel gelar kesiapan pasukan di Monas. Nah, sebelum pelaksanaan apel gelar di Monas, TNI Angkatan Udara mengecek seluruh kesiapan. Tadi rekan-rekan media juga mendampingi, kita menyiapkan satu
Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa. Berkat meratanya akses internet, ratusan warga di sebuah desa di Purbalingga, Jawa Tengah mampu meraup ratusan juta rupiah. Tak harus mencari rezeki ke kota, mereka kini mencari pemasar digital melalui perusahaan rintisan yang didirikan pemuda setempat. Inilah desa Tunjung Muli di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terletak 30 km dari kota Purbalingga, desa ini mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Namun siapa sangka ada ribuan warga desa yang juga berprofesi sebagai tenaga pemasar digital. Ratusan UMKM dan pengusaha online dari seluruh Indonesia mampu dilayani. Tidak hanya sebagai customer service dan pengiklan, mereka juga menjadi admin di marketplace dan media sosial. Tidak harus mencari rezeki ke kota. Dari profesi ini, masing-masing warga bisa menghasilkan jutaan rupiah dari kampung tempat tinggal mereka. Daftarnya ke e-commerce sih karena yang pertama tuh jarak ya. Jaraknya kan lebih dekat. Kalau yang tadi kan kayak agak merantau sebentar gitu kan. Terus pulangnya cuma bisa seminggu sekali. Kalau ini kan tiap hari kita bisa pulang kayak gitu. Pemberdayaan warga ini diinisiasi oleh seorang pemuda yang juga warga desa Tunjung Muli, Novi Bayu Darmawan, sejak 7 tahun lalu. Rela meninggalkan pekerjaannya di Kementerian Keuangan, yang merintis penyedia jasa bernama Kampung Marketer, yang kini bertransformasi menjadi perusahaan rintisan bernama Commerce. Demi membangun desanya, ia melatih warga tentang cara bisnis online. Total ribuan warga aktif menjadi pemasar digital dengan perputaran uang mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Skill di bidang digital aku rasa bisa berkontribusi ke masa depan mereka untuk mereka suatu saat nanti bisa menjadi entrepreneur sendiri. Nah, aku rasa ini menjadi hal yang sangat bagus sekali kalau kita tinjau dari sisi mikroekonomi ya. Miliaran uang bisa berputar gitu dari area urban, area perkotaan ke desa kayak gitu. Lancarnya aktivitas pemasaran digital di desa Tunjung Muli tak lepas dari akses internet yang semakin merata, bahkan hingga ke wilayah pelosok. Melalui program Bakti Kominfo dalam 10 tahun terakhir, pemerintah berhasil membangun ribuan BTS dan menyediakan akses internet di belasan ribu lokasi di seluruh penjuru Nusantara. Di wilayah Sumatera ada 4.527 akses internet, Jawa 2.142 akses internet, Kalimantan 2.130 akses internet, Bali Nusa Tenggara 2.995 akses internet, Sulawesi 2.672 akses internet, Maluku 1.426 akses internet, dan Papua 2.805 akses internet. Manfaat pembangunan infrastruktur terutama di bidang telekomunikasi dapat langsung dirasakan masyarakat. Akses internet yang merata bahkan hingga ke area 3T tak hanya memperlancar komunikasi, namun juga bisa berdampak positif pada perkembangan ekonomi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya transformasi digital mampu memberikan manfaat positif? Tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga segala segi kehidupan masyarakat. Kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prabu Revolusi dan pakar keamanan cyber Sisrek Pratama Persada. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Prabu, Mas Pratama, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, kabar sehat? Alhamdulillah. Baik, saya ke Mas Prabu terlebih dahulu. Mas Prabu, tadi kita sudah melihat tayangan. Ini bukti nyata transformasi digital, pemerataan akses hingga ke daerah pelosok. Ini bisa berdampak positif, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Dari Kominfo, bagaimana untuk lebih mendorong pemerataan akses ini hingga ke daerah 3T? Ya, yang pertama tentu pemerataan infrastruktur digital itu menjadi prioritas pembangunan ke depan. Bukan saja hanya di pemerintahan Pak Jokowi, tetapi juga ini menjadi komitmen di pemerintahan selanjutnya, pemerintahan Prabowo Gibran, yang memang secara tegas ya memasukkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas. Nanti barangkali juga akan ada kejutan ya di kabinet baru tentang digitalisasi ini. Mungkin Mas Pratama sudah tahu bocorannya, tetapi belum kita bisa bocorin di sini sekarang. Namun menegaskan bahwa digitalisasi itu adalah prioritas ya yang akan selalu kita jaga, terutama masalah pemerataan akses. Sejauh ini jika
kita melihat data, kurang lebih hampir 80% ya. Di tahun 2024 ini penduduk Indonesia sudah terpapar oleh internet. Dan 82% di masyarakat 3T itu juga sudah terkoneksi dengan internet. Jadi tinggal beberapa spot saja yang akan menjadi target kita ke depan untuk bisa mencapai zero blank spot di 2025. Mudah-mudahan ya dengan aktivasi Satria 1, Palaparing, dan juga nanti Satria 2 begitu ya di tahun 2025 kita bisa segera mencapai target tersebut. Baik, saya ke Mas Pratama. Mas Pratama, selain untuk potensi dari ekonominya, bagaimana lagi transformasi digital ini bisa berdampak positif untuk masyarakat kita di seluruh lapisan? Ya, dalam 10 tahun terakhir ya Pak Jokowi ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah transformasi digital itu cepat banget larinya memang gitu. Perubahan sangat signifikan pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Birokrasi sekarang digital, kita ada sistem pemerintahan berbasis elektronik kan, kemudian layanan publik, layanan jasa sektor keuangan. Coba sekarang kemana-mana kita pakai QRIS bayarnya gitu kan. Udah nggak perlu bawa duit cash lagi banyak-banyak gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus gitu, karena dengan digitalisasi ini layanan publik dan sektor jasa keuangan itu jadi semakin cepat gitu. Ekonomi kan akhirnya juga bergerak. Kita lihat ada pengemudi ojek online, pesan makanan kita gampang, ya kan, banyak freelancer dan lain-lain begitu. Nah ini juga gara-gara memang penetrasi internet yang tadi disampaikan Mas Prabu itu berjalan dengan baik gitu. Kita sudah punya peta jalan digital Indonesia 2001 sampai 2024 gitu ya. Fokusnya adalah infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Dan kalau tadi Mbak Valerie ngomong masalah 3T gitu, sudah ada 4.988 BTS yang sudah dibangun di daerah 3T ini, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi sudah cukup bagus gitu. Hanya sayang kemarin dinodai dengan ini aja nih, korupsi BTS aja tuh gitu. Coba itu kalau enggak tuh lebih powerful lagi nih pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, dari digitalisasi itu sebenarnya gitu fitrahnya itu sangat baik sekali gitu untuk kesejahteraan masyarakat, kecepatan pelayanan dan lain-lain begitu. Tapi ada hal yang menurut saya perlu diperhatikan gitu, yaitu masalah keamanan gitu. Nah ini layanan bagus, digitalisasi bagus, tapi ketika kita ngomong masalah security, ternyata kita hancur gitu. Ya, ini dari sisi keamanan memang perlu saya tanyakan kepada Mas Prabu ya, bagaimana supaya masyarakat bisa terinformasi. Karena internet ini kan juga di sisi lain ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatif, misalnya keamanan data kita dan juga potensi-potensi scam, penipuan dan lain sebagainya. Saya yakin dari Kominfo sudah ada persiapan matang ataupun juga untuk bisa meminimalisir potensi ini ya Mas Prabu ya. Tapi saya jeda terlebih dahulu, nanti Mas Prabu menjawab usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi dan pakar keamanan cyber Sisrek Pratama Persada. Saya kembali ke Mas Prabu tadi terkait keamanan yang ditanyakan Mas Pratama. Ini kan memang dengan kemajuan teknologi tidak luput dari bahaya kejahatan cyber. Dari Kominfo sendiri bagaimana untuk bisa meminimalisir potensi bahaya seperti scamming, doxing dan lain sebagainya? Ya, saya pikir concern-nya Mas Pratama valid ya, bahwa cyber security adalah konsekuensi berikutnya atau pilar transformasi digital yang tidak boleh dikesampingkan pada saat kita ingin melakukan transformasi yang menyeluruh terkait dengan digitalisasi nasional. Ya, sehingga tentu ke depan akan menjadi perhatian khusus. Permasalahan yang sempat kemarin terjadi, saya yakin menjadi pelajaran penting ya bagi pemerintah begitu untuk bisa mendudukan kembali bagaimana sesungguhnya sebaik-baiknya membangun keamanan digital yang dapat diandalkan. Dimulai tentu dengan regulasi ya, bagaimana kita menguatkan penguatan regulasi yang konteksnya juga bisa relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, termasuk juga pengaturan investasi data center yang saya pikir juga menjadi concern beberapa pihak ya terkait keamanan data di Indonesia. Bicara tentang PDN pun tentunya PDN sekarang berbeda dengan PDN yang lalu ya, ketika kita ketahui bersama sempat mengalami permasalahan, ada beberapa
penyegaran, perbaikan, evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Pak Budi Ari ketika terjadi ya peristiwa yang lalu, dan rasanya progresnya semakin baik. Nah, harapannya juga tentu pemerintah melakukan tugasnya, tetapi juga kita berharap ya literasi kepada masyarakat juga agar sama-sama peduli dengan data pribadi masing-masing itu juga perlu ditingkatkan begitu ya, karena kebocoran data ini kan intinya bisa datang dari mana saja, dari pemerintah tentu, dari server pemerintah tentu, data center pemerintah, tetapi juga bisa datang dari loophole yang lain ya, termasuk juga dari masyarakat. Nah, kita coba tutup semua kemungkinan kebocoran data tersebut ya dari berbagai sisi, sehingga pada akhirnya secara agregasi keamanan data nasional kita bisa cukup tangguh. Oke, Mas Pratama, kalau menurut Anda bagaimana masyarakat hingga di pelosok di daerah 3T ini bisa mendapatkan sosialisasi juga untuk mereka bisa lebih awam begitu tentang bahaya kejahatan cyber? Nah, ini menarik nih Mbak Valerie. Kenapa? Karena dari seluruh desa yang ada di Indonesia gitu, ada 83.218 desa, itu 84,9%-nya sudah terhubung dengan internet gitu. 3T sudah sebagian besar terhubung dengan internet. Nah, yang jadi masalah adalah orang ini nggak sadar gitu. Begitu dia terkoneksi ke internet, ancaman itu muncul di sana gitu, ya kan? Orang dipikirnya, oh di internet kita main media sosial, kita pakai email, kita pakai WhatsApp, kita pakai internetan gitu, merasa bahwa semuanya fine-fine aja. Apalagi ketika digitalisasi dalam sektor keuangan, itu sudah dirasakan hampir seluruh masyarakat kita. Sekarang nggak pakai handphone kita, m-banking, ya kan, dompet digital, QRIS, kita membayar semua pakai handphone gitu. Nah, handphone ini ternyata menjadi sasaran utama saat ini oleh para hacker di luar sana. Kalau saudara-saudara kita ini yang baru melek internet, baru mendapatkan akses internet, tidak diberikan literasi yang cukup, tentu mereka akan menjadi calon-calon korban yang potensial. Kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa handphonenya itu bisa kemudian rekeningnya bisa dikuras habis gitu. Mereka itu nggak sadar kalau hanya dengan ngeklik gambar, ngeklik link itu bisa menghancurkan handphonenya gitu. Kemarin kan kita lihat ada 400 lebih masyarakat kita yang uangnya habis dikuras 13 miliar totalnya gara-gara ngeklik APK undangan. Nah, ini yang harus ini banyak sekali ya. Berikan literasi gitu. Dan saya pikir Kominfo berikan punya program cukup bagus dalam hal literasi ini. Cuma mungkin jangkauannya lebih diperluas gitu. Menurut saya sih gitu. Oke, baik. Baik, sayang sekali karena waktu kita malam hari ini terbatas, Mas Prabu, Mas Pratama, tapi tentu saja kita harapkan dengan pemerintahan yang baru ini nantinya juga isu-isu terkait dengan kejahatan cyber ini bisa menjadi perhatian serius dari Kominfo dan juga untuk masyarakat di daerah pelosok juga bisa mendapatkan literasi digital terkait dengan maraknya bahaya kejahatan ini. Terima kasih banyak Mas Prabu, Mas Pratama telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu. Terima kasih.